Saudara ahli bisa memahami, udah cukup. Ya. Saudara ahli bisa memahami nilai-nilai atau harga suatu helikopter tidak? Helikopter tersebut, karena helikopter tersebut pada akhirnya belum bisa dipergunakan atau karena fungsinya tidak sesuai. Apakah nilainya akan turun dari nilai pembelian? Karena kemarin menurut PPK, saksi PPK dari TNI AU mengatakan, ini pesawat ini walaupun tidak terbang pun butuh biaya, Pak. Betul begitu? Betul, Pak. Betul. Nah, pertanyaannya karena saudara ahlinya di sini. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka. Nah guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saudara ahli, tadi saudara mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan saudara terhadap heli tersebut tadi mengungkapkan bahwa tidak memenuhi fungsi-fungsi dan spesifikasi penting sebagai helikopter angkut militer. Benar. Dan terkait hal tersebut, setelah saudara melihat helikopter itu sendiri, bagaimana fungsinya? Apakah masih bisa dipergunakan dalam sekarang ini atau pada saat saudara ahli datang? Karena fungsinya sebagai helikopter angkut itu tidak terpenuhi. Bagaimana penggunaannya? Saya nggak bisa mengatakan menjawab itu. Oke. Karena Saudara, bukan, maksud gini, helikopter ini bukan tidak bisa dipakai, tetapi dia tidak bisa dipakai sebagai helikopter angkut militer. Itu aja saya katakan. Mau dipakai yang lain, silakan. Oke. Karena saudara juga berpegang dengan kontrak ya, dan fungsi atau ditegaskan di dalam kontrak itu helikopter itu sebagai helikopter angkut militer. Saudara membaca kontrak itu, saudara juga melihat nilai dari helikopter itu, harga. Ada tidak di dalam? Ya, saya tahu dari kontrak. Oke, dari kontrak itu ada nilainya ya. Ada nilai. Apakah dengan kondisi yang sekarang ini nilai tersebut sesuai atau tidak dengan yang ada tersebut di dalam kontrak? Saya nggak bisa menjawab tidak bisa tahu karena kontrak ini, kalau kita bicara kontrak itu bukan hanya pesawat, tapi ada tambahan feature, misalnya seperti pelatihan. Betul, itu bisa. Karena ada beberapa poin dari kontrak tersebut, nilai helikopter itu sendiri dan yang lain-lain. Ya. Apakah saudara ahli memperhatikan nilai dari helikopter itu sendiri di luar dari yang tambahan-tambahan itu? Ya, saya hanya bisa membandingkan nilai kontrak ini dengan nilai kontrak yang misalnya sebagai contoh dengan India. Itu ini seperti ini, jadi saya bisa membandingkan, tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah ini wajar atau tidak karena saya tidak tahu tambahan apa yang diminta oleh India. Itu kan saya nggak bisa tahu apakah misalnya jumlah pelatihannya sama banyak atau bukan, bahkan kalau jumlahnya sama banyak, apakah standar untuk orang itu akan sama, saya juga nggak bisa menilai. Saudara ahli bisa memahami, udah cukup. Ya. Saudara ahli bisa memahami nilai-nilai atau harga suatu helikopter tidak? Kalau untuk militer ini agak susah, terus terang.
karena banyak feature yang tidak bisa kita tidak bisa tahu ya, karena bahkan kebanyakan kontrak-kontrak militer itu harga kontraknya itu bisa berkali lipat dari kalau pesawatnya top, karena ini kan banyak sistem yang ada gitu ya. Jadi bisa saja satu negara mengatakan bisa dapat misalnya F-16 harganya sekian miliar, kemudian Indonesia sekian miliar, ya bisa, karena kita nggak tahu apa yang diminta oleh negara itu dan apa yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari nilai-nilai itu kita nggak bisa justifikasi. Tetapi mungkin kita bisa menilai gitu ya, kan ada standar-standar gitu ya, standar-standar. Nah, yang kita bisa pakai sehingga berapa harga masing-masing, apakah itu wajar atau enggak. Tetapi dan setelah itu kita bisa lihat, oh pesawatnya harusnya berapa. Itu kita bisa. Tetapi kami tidak bisa membandingkan karena yang kami tahu adalah hanya kontrak dengan TNI. Saya nggak tahu yang lain-lain, jadi saya nggak bisa membandingkan dengan kontrak-kontrak yang lain. Oke, satu pertanyaan terkait dengan harga pesawat itu, helikopter tersebut, karena helikopter tersebut pada akhirnya belum bisa dipergunakan atau karena fungsinya tidak sesuai. Apakah nilainya akan turun dari nilai pembelian dalam kondisi sekarang? Saudara ahli mungkin lebih memahami ya nilai-nilai dari heli tersebut karena saudara ahli bisa memahaminya. Bagaimana itu kondisi nilai atau value atau harga dari helikopter itu? Kalau di ini kita ada depresiasi, Bu ya. Okay. Ya, depresiasi itu kan bukan hanya sekedar kita pakai atau enggak, itu ya. Bahkan dengan tahun pun sudah berubah, itu ya. Jadi seperti tadi saya katakan, ada mobil dari baru aja keluar dari showroom, terus tiba-tiba mau saya jual, itu harganya kan sudah turun. Oke. Itu kan satu. Yang kedua adalah apakah fungsinya sesuai nggak gitu. Itu jadi banyak faktor yang mengatakan, tapi inti utama adalah ini sesuatu yang sudah saya bilang ya udah bekas gitu ya. Tidak, walaupun belum banyak digunakan, itu aja sudah nilainya sudah turun dari karena depresiasi. Cukup, terima kasih ahli. Ya baik ahli ya. Sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Spesifikasi keahlian saudara itu kan ahli desain, operasi dan perawatan pesawat udara ya, betul ya? Benar. Desain, operasi dan perawatan pesawat udara. Benar ya. Nah, saya tentu bertanya sebagaimana spesifikasi keahlian saudara ya. Di dalam saya kaitkan dengan kesimpulan di sini ya. Kesimpulan hasil laporan investigasi ini kan di kesimpulan butir 3. Saudara kan pada intinya menyebutkan helikopter AW101-646 MSN 50248 ini di butir 3 kesimpulan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kontrak kan begitu? Iya. Ya. Nah selanjutnya agar memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam kontrak tentu harus dibutuhkan pekerjaan design and production ceng atau dalam kategori berat mayor ceng ya. Major. Jadi oke, pesawat ini yang ada di sini sekarang itu supaya bisa memenuhi kontrak, spek kontrak harus dilakukan modifikasi berat kan begitu. Benar. Nah kemudian saudara kan ahli desain dan produksi perubahan. Karena di sini saudara menyebutkan perubahannya itu struktur rangkanya besar, tentu akan membutuhkan biaya besar kan begitu. Apakah saudara bisa kira-kira helikopter yang sekarang ini yang masih dijadikan kita persoalan di sini, itu kira-kira kalau dilakukan modifikasi berat sebagaimana yang saudara terangkan supaya memenuhi syarat kontrak itu kira-kira butuh biaya berapa itu? Kan nilainya kan jelas. Nah, saudara tahu kan nilainya yang ketika di dalam kontrak sekian, tapi ketika dirubah berat, dimodif berat supaya memenuhi kontrak tadi kira-kira berapa biayanya? Karena saudara di sini mengatakan
butuh biaya besar. Tentu saudara kan tidak asal bicara loh, mengatakan butuh biaya besar. Ini kira-kira berapa persen dari nilai pesawat itu sendiri, helikopter itu sendiri? Ya, terima kasih. Untuk menjawab secara detail mungkin tidak, karena kalau dikasih data dibuka datanya oleh oleh Agus Taweslam bisa kita hitung, Pak. Ya. Jadi kita tahu pekerjaan apa, dengan begitu mungkin kita bisa lihat itu ya. Karena tadi saudara kan di awal penjelasan sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi bahwa harus rangkanya harus dibenerin, Iya, Pak. kulit-kulitnya harus dibongkar, kabel-kabelnya, jaringan kelistrikan dan sebagainya harus dibongkar, kan begitu? Iya, Pak. Nah itu maksud saya kira-kira. Jadi gini, ada gini. Jadi kalau untuk ngitung itu ada pekerjaan orang, Pak. Jadi man hour, engineering, kemudian nanti kita harus menguji, tapi juga ada pekerjaan material. Material ini kan artinya yang sekarang ini kita bukan sebenarnya mungkin hilang kan, karena kalau sistem yang tadi kita sudah dijelaskan ada section-section, bisa saja ini dipakai untuk yang lain. Jadi kita harus membangun itu ya. Nah, jadi berapa material. Yang ketiga adalah di situ ada biaya sistem yang harus diganti. Nah, itu kan banyak. Nah, terus terang ini kita sebenarnya kita punya metode untuk menghitung, tapi ini metode yang general, yang sebenarnya bisa cukup akurat untuk beberapa pesawat itu ya. Jadi kita harus bisa mengkaji. Tetapi kita tidak bisa sepenuhnya secara detail pekerjaan apa saja yang saya sebutkan itu hanya major yang besar-besar kira-kira harus diubah. Tapi dari situ kita sudah bisa mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang murah itu Pak. Itu ya, bisa. Kesimpulan saudara ya. Karena ini berkaitan dengan spesifikasi saudara kan. Bagian desain, bagian pesawat, kalau begini nanti modifikasinya kategori mayor kan, itu kan karena keahlian saudara ya. Benar. Ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan soal ini perawatan, kan tadi desain sudah saya tanyakan sedikit ya, saudara jawab memang butuh biaya besar, walaupun saudara tidak bisa merinci detailnya ya. Nah, kaitannya dengan perawatan, kan itu helikopter sejak dikirim belum ada serah terima ini ya statusnya ya, diparkir di sana, kan helikopter kan butuh perawatan walaupun tidak digunakan, betul tidak? Betul. Nah, perawatan apa helikopter itu, biaya-biaya perawatan yang dibutuhkan ketika dia tidak dioperasikan? Karena kemarin menurut PPK, saksi PPK dari TNI AU mengatakan ini pesawat ini walaupun tidak terbang pun butuh biaya, Pak. Betul begitu? Betul, Pak. Betul. Nah, pertanyaannya, karena saudara ahlinya di sini, ahli perawatan pesawat udara. Nah, bisa nggak saudara jelaskan kira-kira dalam hitungan sebulan aja butuh berapa itu helikopter itu? Butuh biaya berapa itu? Ada ini, Pak, ada sebenarnya perawatan itu sudah ada manual, Pak. Jadi yang saya tahu pasti bahwa yang agak berat itu adalah engine, Pak. Mesin. Jadi engine itu butuh dipanaskan. Kalau butuh bahan bakar otomatis. 45 hari, Pak. Setiap 45 hari harus dari informasi yang kita peroleh dari Agus Taweslam. Selain itu apa lagi yang bisa? Nah, ini yang lain-lain ya saya nggak punya manual perawatan, jadi saya nggak bisa mana yang jatuh tempo, kemudian ini kan ada. Nggak usah harus di manualnya. Maksud saya apa saja yang dibutuhkan helikopter ketika dia tidak dioperasionalkan? Perawatannya itu apa saja? Dipanaskan terus? Ya, yang paling pasti adalah engine, Pak, karena engine ini kan terkait sama yang lain-lain. Jadi misalnya fuel system, kalau nggak ini bisa blocking, bisa ini, kemudian sistem-sistem yang lain, bahkan itu banyak rotary machinery di dalam, yang kalau itu bisa jamuran dan sebagainya. Itu hal-hal itu kan harus pengembangan harus minimal dirawat, di service, Pak. Itu yang benar, karena engine ini adalah salah satu komponen perawatan yang cukup besar di pesawat.
walaupun tidak beroperasi. walaupun tidak beroperasi. Artinya walaupun tidak beroperasi pun perawatannya itu kan menimbulkan budget ya. Budget, Pak. Ya. Ya. Dari saya cukup. Ada tambahan dari penuntut umum? Nggak ada? Kami cukup ya, Dari sini Mulia, ada terima nggak? kasih. Izin yang mulia. Oke, silakan. Tadi mengenai asal Terakhir ya kami ada data yang mulia. Tadi ahli mengatakan asal datanya dibuka oleh di breakdown oleh Agusta Westland pasti tahu angkanya ya Pak ya. Bisa diketahui berapa sih biaya yang diperlukan gitu. Dalam data yang kami miliki dari suratnya Agusta Westland atau Leonardo untuk pembuatan atau perbaikan pemasangan pintu sliding door cargo itu biayanya adalah 1.862.100 US dollar. Jadi semua komponen itu ada breakdown angkanya. Jadi khusus untuk sliding cargo door yang tadi menurut ahli tidak ada dan tidak memenuhi spesifikasi sesuai kontrak, nilainya adalah 1.862.000. Supaya ketemu dulu Pak. Kalau menurut ahli tadi itu ini modifikasinya dalam konteks mayor. Sedangkan itu apakah mayor atau minor dulu Pak? Biar sama. Nah, jangan-jangan data yang saudara sampaikan itu untuk kategori minor, nanti beda lagi Pak. Izin yang mulia, Ya. ini surat resmi dari Agusta Westland. Iya saya tahu. Tapi yang dimaksud ahli dengan yang dimaksud itu tentang modifikasi dan sebagainya itu apakah itu kategori minor menurut Agusta Westland atau menurut ahli biaya yang untuk modifikasi besar tadi? Harus disamakan dulu Pak, baru adu tentang biaya. Kalau menurut ahli tadi yang saya tanya berkaitan dengan modifikasi besar kan gitu, mayor, dia nggak bisa menyebutkan, nggak punya data dari itu loh. Mayor-mayornya untuk sliding door itu berapa sepanjang Dia nggak pengetahuan? bisa ngitung Pak, karena ya, jadi adu data itu tinggal ininya dulu, kecuali kalau sudah dipastikan dua-duanya memang mayor, nah gitu baru. Tapi kalau yang dari sini belum tahu, yang dimaksud sini kan mayor. Kalau diadu data kan nggak seimbang nanti, gitu ya. Cukup. Dari terdakwa ada pertanyaan nggak? Jangan pernyataan, pertanyaan dulu ada nggak? Nggak ada. Ada barang ahli nggak barang bukti ya? Baik silahkan ada pernyataan saudara terhadap keterangan saksi apa? Ahli. Terima kasih yang mulia saudara ahli. Terima kasih atas informasinya. Saya dan ahli mungkin Mic-nya didekatkan. banyak saudara. bertukar informasi. Saya dalam hal ini tidak akan membantah, menyanggah apapun pernyataan ahli karena ahli adalah ahli menurut ahli. Namun saya berpatokan kepada pernyataan pabrikan. Ya Jadi, sudah, nanti silakan saudara tampilkan di apa? Di apa kesempatan saudara menghadirkan ahli, menghadirkan saksi adecat dan sebagainya. Ya, pernyataan pabrikan. Jadi ada perbedaan. Mungkin hanya karena informasi yang kurang di saudara ahli sehingga mengkategorikan seri 500 dengan 600 itu hanya melihat dari sisi angkut dan VIP. Faktanya tidak begitu. Tapi apapun itu, saya tidak membantah atau menyanggah apapun pernyataan ahli. Terima kasih atas informasinya. Cuman saya tetap berpegang kepada apa yang saya dapatkan dari pabrikan. Sementara begitu ya. yang mulia. Terima Ya. kasih. Baik. Ali ada lagi enggak ingin saudara berikan pencerahan selain apa yang tadi sudah saudara berikan? Saya pikir cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara. Ini KTP-nya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik ya, saudara ahli silakan saudara bisa. Terima kasih. Ya. Nah, untuk saksi berikutnya yang tadi saudara penuntut umum meminta agar
keterangan silakan menjelaskan. Yang meminta agar keterangan saksi dibacakan, kami hanya akan memenuhi yang meninggal. Dan itu pun nanti soal pembacaan keterangan nanti yang betul-betul yang meninggal, oke. Kemudian tolong yang maksimal panggilan ini dilakukan dulu, ya Pak ya, di minggu depan Pak ya. Terima kasih yang mulia, kami akan mengusahakan yang terbaik untuk melaksanakan itu. Juga ada satu saksi yang kondisinya sakit ada di luar kota. Ya. Kami mohon mungkin bisa dilakukan secara daring. Kalau ahli saksi yang mulia. saksi. Jadi yang mana itu? Fransiskus. Ya nggak apa-apa, yang penting asal mau berikan keterangan itu aja. Kami akan coba komunikasi. Tapi itu tadi kondisinya yang penting, kalaupun dia bisa memberikan keterangan, soal memberikan keterangan dalam bentuk melalui media online tidak apa-apa. Siap yang mulia, kami komunikasi lagi. Iya. Terima kasih. Kan kita sudah ada rekomendasi dan juga praktek. Yang penting mau menjadi saksi. Ya. Yang kedua, kami laporkan juga untuk melaksanakan penetapan panggilan paksa. Kami mohon tetap masih berlaku yang mulia. Jadi kami tim di lapangan masih bisa. Ya. Terima kasih. Dan kalau bisa ya jangan hanya kepada angka Pak. Yang lain asal memenuhi syarat panggilan yang sah, panggil paksa aja. Ya, kami seperti tadi kami laporkan semua bahwa Kita ini Pak, kekuasaan kehakiman ini, kami Hakim Agung aja datang memenuhi panggilan KPK. Jadi kita harus adil, nggak usah melihat jabatannya apa. Warga negara nanti mentang-mentang punya kedudukan dipanggil kamu datang. Kami ini hakim agung sama saja. KPK kan tahu sendiri kan. Hakim agung dipanggil datang kok. Jadi kita harus jangan mentang-mentang punya kedudukan terus nggak menghargai negara. Tolong KPK juga sungguh-sungguh. Saya yakin teman-teman KPK juga sungguh-sungguh hadirkan. Kecuali kalau katakan memang ada hal yang memang tidak memenuhi syarat ketentuan undang dibacakan seperti itu apa melalui daring, nggak apa-apa. Kan kewajiban warga negara, gitu ya. Baik, jadi kita pindah. Gimana? Sebelum ditutup ya Pak, pertama kami mengajukan permohonan izin obat yang mulia. Yang kedua permohonan penetapan izin kunjungan yang sudah kami ajukan sebelumnya. Apa obat? Jadi saya ulangi lagi ya, di kekuasaan kehakiman sendiri sudah memberikan contoh proses hukum yang dijalani. Hakim Agung diperiksa datang. Itu ya. Jadi sidang kita tunda hari Senin tanggal 12 ya. 12 Desember dengan acara masih dengan keterangan saksi. Sidang ditutup.
di selama